Nah, kaki ini dia itu lebih teliti dia membaca datanya, makanya dia bisa dibagi ke dalam 2 subset. Tapi kalau misalkan Duncan, dia pokoknya lebih teliti si Taki daripada si Duncan. Nah, untuk Duncan ini dia membandingkan antara seluruh pasangan perlakuan. Misalnya kayak perlakuan dengan kupu A dibandingkan dengan kupu B, perlakuan dengan kupu A dibandingkan dengan kupu C, gitu, membandingkan antara seluruh pasangan perlakuan. Nah, kalau untuk Taki, dia membandingkan dengan perlakuan yang baik secara spesifik. Jadi dia udah tahu mana yang paling bagus duluan. Jadi dibandingkan dengan yang paling bagusnya aja. Gitu. Jadi lebih detail ya pakai tadi. Tapi kalau untuk praktikum dan lain sebagainya itu biasanya digunakan Duncan. Ya, jadi kalian gunain yang Duncan. Nah, sekarang kita coba baca ulang ya. Tadi karena ada beberapa juga yang mengerti kan cara baca si tabel dari homogeneous subset ini. Nah, homogeneous subset ini digunakan untuk melihat taraf mana dari faktor yang memiliki perbedaan yang nyata atau berbeda nyata. Tabel homogeneous subset digunakan setelah ditunjukkan adanya pengaruh perlakuan yang nyata terhadap respons yang diamati. Jadi tabel ini digunakan kalau misalkan H1 diterima. Tapi kalau misalkan H1 ditolak atau enggak ada pengaruh, ya enggak usah uji lanjut karena enggak ada pengaruh. Ngapain kita lihat taraf mana lagi karena enggak ada pengaruh gitu kan. Nah, jadi kalian buat interpretasinya. Pertama kalian buat dulu misalnya kupu A itu ada di subset mana? Kupu A misalnya untuk Duncan ya, contoh Duncan. Kupu A di subset 1. Nah, kalian lambanginnya itu dengan huruf A kecil notasinya. Kemudian kupu B ada di subset 2, lambangnya itu B kecil. Kupu C ada di subset 3, lambangnya itu C kecil. Nah, kalian buat lagi interpretasinya berdasarkan tabel homogeneous subset. Taraf dari faktor pemberian kupu dibagi dalam 3 subset. Dan masing-masing taraf berada pada kolom subset yang berbeda. Ini pakai yang Duncan kan, berada pada kolom subset yang berbeda. Hal ini berarti respon dari perlakuan kupu A, kupu B, dan kupu C saling berbeda nyata antara satu sama lain. Kemudian baru kalian buat nilai rata-rata tertinggi dihasilkan oleh kupu apa? Kupu B yang berada pada subset 3 atau notasinya tadi subset 3 kita lambangin dengan kode huruf C kecil. Sehingga jenis pupuk yang paling baik digunakan untuk pertumbuhan di tanaman tomat adalah pupuk B. Kemudian kalian juga masukin nih grafiknya ya. Grafik yang estimated marginal means ini. Kemudian kalian juga buat interpretasinya. Kalian bisa buat interpretasinya kayak grafik ini menunjukkan peningkatan dan penurunan rata-rata pada perlakuan kupu jenis A, kupu jenis B, dan kupu jenis C. Nilai rata-rata terbesar adalah pada kupu jenis B, sehingga grafik pada kupu jenis B berada pada nilai atau titik tertinggi. Jadi bisa kalian interpretasinya. Singkat aja interpretasinya. Oke, ada yang mau ditanyain?